Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nerti Sernida dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai konsep dan peran UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah mungkin sudah sering kita dengar. Tapi, tahukah teman-teman bahwa UMKM sebenarnya adalah tulang punggung perekonomian Indonesia? Nah, mari kita bahas karena ini sangat penting bagi kita sebagai calon praktisi ekonomi dan wirausaha di masa depan. UMKM berperan sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini jumlah UMKM di Indonesia telah melampaui 64 juta unit usaha. Jumlah ini menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. UMKM bukan hanya tentang bisnis kecil. Mereka adalah pendorong utama pembangunan ekonomi lokal, penggerak sektor informal, dan pelindung ekonomi masyarakat bawah dari dampak gejolak global. Bahkan pada saat pandemi COVID melanda, UMKM tetap bertahan menjadi penyelamat perekonomian keluarga di banyak daerah. Adapun materi yang akan saya bahas antara lain apa pengertian dan klasifikasi UMKM di Indonesia. Yang kedua, apa saja landasan hukum yang mengatur UMKM. Yang ketiga, bagaimana kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Kemudian, bagaimana kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi UMKM. Yang kelima, bagaimana UMKM berperan dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep dan pengertian UMKM secara jelas. Yang kedua, menguraikan kontribusi nyata UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan UMKM. Kemudian, memberikan pemahaman mengenai kebijakan pendukung UMKM. Manfaatnya tentunya menambah wawasan tentang pentingnya UMKM, kemudian menjadi referensi kajian kewirausahaan dan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap potensi UMKM. Nah, saudara-saudara sekalian, pada awal pembahasan saya ini, saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai pengertian dan klasifikasi UMKM di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau lebih dikenal dengan singkatan UMKM adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional kita. UMKM mencakup segala jenis kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan baik oleh individu perseorangan maupun oleh badan usaha. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan barang maupun jasa dan dilakukan secara mandiri. Artinya tidak didominasi oleh usaha besar atau tidak menjadi anak perusahaan dari suatu korporasi besar. Yang membedakan UMKM dari usaha besar adalah karakteristik utamanya, yakni modal yang terbatas, penggunaan teknologi sederhana, tenaga kerja dalam jumlah kecil, serta jangkauan pasar yang umumnya masih bersifat lokal atau regional. Namun, meskipun berskala kecil, UMKM sangat berperan besar dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu bagaimana cara pemerintah mengklasifikasikan UMKM secara formal? Di Indonesia, klasifikasi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini menetapkan kriteria berdasarkan dua aspek utama, yaitu aset atau kekayaan bersih dan nilai penjualan tahunan. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama, usaha mikro.
memiliki aset atau kekayaan bersih di bawah 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan penjualan tahunan maksimal 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil, memiliki aset antara 50 juta hingga 500 juta rupiah dengan penjualan tahunan sampai 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, usaha menengah, memiliki aset antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah dengan omset tahunan mencapai maksimal 50 juta rupiah. Namun, selain menggunakan ukuran finansial, BPS atau Badan Pusat Statistik juga memberikan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, yaitu yang pertama, usaha mikro memiliki antara 1 hingga 4 orang pekerja. Yang kedua, usaha kecil memiliki 5 sampai 19 orang pekerja. Dan yang ketiga, usaha menengah memiliki antara 20 hingga 99 orang pekerja. Dengan dua pendekatan klasifikasi ini, baik dari sisi finansial maupun tenaga kerja, kita bisa memahami bahwa UMKM sangat beragam skalanya, mulai dari pedagang kecil di pasar tradisional, warung makan sederhana, hingga pabrik kecil di daerah pinggiran kota. Penetapan kriteria ini bukan sekedar definisi administratif, tetapi juga penting untuk menentukan akses pelaku UMKM terhadap program pembinaan, insentif, dan bantuan pemerintah. Misalnya, hanya usaha dengan kriteria tertentu yang bisa mengakses kredit usaha rakyat atau KUR dan menerima bantuan modal dalam Kementerian Koperasi dan UKM. Pembahasan selanjutnya adalah landasan hukum permodalan dan pembiayaan UMKM. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini adalah payung hukum utama yang mengatur seluruh aspek tentang UMKM di Indonesia. Di dalamnya terdapat pengaturan mengenai definisi UMKM, klasifikasi berdasarkan aset dan omset, prinsip pemberdayaan, hingga peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Secara khusus, dalam konteks permodalan, undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, baik melalui lembaga keuangan, perbankan, maupun non-bank. Undang-undang ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem usaha kecil yang berkelanjutan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Peraturan Presiden ini memberikan dasar hukum terkait penyederhanaan perizinan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ini sangat penting karena legalitas usaha merupakan syarat utama untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, terutama perbankan. Peraturan Presiden ini memerintahkan agar pemerintah daerah memberikan layanan izin usaha mikro dan kecil secara mudah, cepat, dan tanpa biaya. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi keuangan. Semakin banyak UMKM yang legal, maka semakin luas pula akses mereka terhadap sumber permodalan formal. Yang ketiga, Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Inpres ini menekankan perlunya percepatan pengembangan sektor real, terutama sektor UMKM, melalui kemudahan akses pembiayaan. Pemerintah juga diminta untuk mempercepat penyaluran
kredit usaha rakyat atau KUR sebagai salah satu bentuk konkret dukungan finansial kepada UMKM. Inpres ini juga menginstruksikan agar berbagai kementerian dan lembaga terkait melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan agar pelaku UMKM tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal dan pembinaan usaha. Yang keempat, kredit usaha rakyat atau KUR adalah salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program ini diluncurkan pada tahun 2027 hingga kini terus berkembang dengan skema bunga yang ringan dan disubsidi oleh negara. Tersedia berbagai jenis KUR, mulai dari KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus untuk sektor produksi dan ekspor. Kehadiran KUR telah mendorong inklusi keuangan dan memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional. Yang kelima, Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. SNKI merupakan kebijakan nasional yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan formal termasuk bagi pelaku UMKM. SNKI menekankan 5 pilar utama antara lain edukasi keuangan, fasilitas intermediasi keuangan, perlindungan konsumen, serta penguatan kebijakan dan infrastruktur keuangan digital. Dalam konteks UMKM, SNKI bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha kecil dapat terhubung dengan sistem keuangan formal secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Untuk memahami pentingnya UMKM dalam konteks perekonomian, kita juga perlu melihatnya dalam perspektif teori ekonomi. Kita akan membahas beberapa teori ekonomi yang relevan dan mendukung peran UMKM, baik sebagai agen pertumbuhan maupun sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional. Yang pertama, teori inovasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter adalah seorang ekonom asal Austria, dikenal luas dengan konsep creative destruction dan perannya dalam menekankan pentingnya inovasi dalam pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter, pelaku usaha termasuk pelaku UMKM adalah entrepreneur sejati yang menciptakan inovasi baru baik dalam bentuk produk, proses maupun cara pemasaran. Bagi Schumpeter, UMKM bukan hanya pelengkap sistem ekonomi, melainkan justru merupakan penggerak inovasi. Mereka fleksibel, adaptif, dan berani mengambil risiko, terutama dalam menciptakan solusi-solusi baru di tengah keterbatasan sumber daya. Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana banyak UMKM menciptakan produk kreatif dari bahan lokal, mengembangkan teknologi tepat guna, hingga membuka pasar baru secara digital. Kemudian teori dualisme ekonomi. Teori ini datang dari J.H. Book yang dikenal dengan teori dualisme sosial dan ekonomi, yang menggambarkan struktur ekonomi negara berkembang seperti Indonesia terdiri dari dua sektor yang berjalan berdampingan, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. UMKM menurut Book lebih banyak beroperasi di sektor tradisional atau sektor informal. Mereka cenderung tidak menggunakan teknologi canggih, struktur organisasinya sederhana, tidak terhubung secara langsung ke pasar internasional. Meskipun demikian, Book menekankan bahwa sektor informal ini tetap memiliki peran vital, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi lokal. Artinya, meskipun UMKM dianggap tidak seefisien usaha besar, mereka tetap penting secara sosial dan ekonomi
dalam konteks negara berkembang karena mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan secara langsung. Yang ketiga, teori pertumbuhan endogen. Berbeda dari teori pertumbuhan klasik yang hanya menekankan pada modal dan tenaga kerja sebagai faktor utama pertumbuhan. Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa inovasi, pengetahuan, dan teknologi adalah faktor penting yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Dalam konteks ini, UMKM dipandang sebagai sumber utama inovasi lokal. Meskipun kecil, banyak UMKM yang mampu menciptakan inovasi secara mandiri, memanfaatkan sumber daya lokal, dan mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori ini mendorong pentingnya investasi pada pendidikan, pelatihan, dan riset di sektor UMKM agar kapasitas inovasi mereka bisa terus berkembang. Ketika inovasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan terdorong dari dalam, dan inilah inti dari teori endogen. Meskipun UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional, namun UMKM di Indonesia memiliki berbagai kendala yang menghambat kemajuan usahanya. Berikut beberapa masalah utamanya. Yang pertama, akses modal terbatas. Banyak UMKM tidak memiliki jaminan atau agunan yang memadai sehingga sulit mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan formal. Mereka juga belum familiar dengan produk pembiayaan seperti KUR atau kredit usaha rakyat. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pelatihan. Sebagian peran pelaku UMKM belum mendapatkan pelatihan kewirausahaan yang memadai. Mereka juga kekurangan pengetahuan manajemen usaha, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan pengemasan produk. Hal ini membuat usaha berjalan seadanya tanpa perencanaan yang matang. Yang ketiga, persaingan global dan kekurangan inovasi. Kurangnya inovasi. UMKM dituntut untuk bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga global. Sayangnya, banyak dari mereka yang masih kurang dalam hal inovasi produk, teknologi produksi, dan kualitas layanan. Akibatnya, produk lokal kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau lebih canggih. Yang keempat, legalitas usaha rendah. Banyak usaha UMKM belum memiliki legalitas formal seperti nomor induk berusaha atau NIB, SIUP, atau sertifikat halal. Hal ini menghambat mereka untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar, masuk ke e-katalog pemerintah, dan mengakses bantuan pemerintah. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. 3 kontribusi utamanya adalah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. UMKM mampu menyerap lebih dari 116 juta tenaga kerja atau sekitar 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Ini menjadikan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, terutama di sektor informal dan pedesaan. Yang kedua, berperan penting dalam sektor real. UMKM mendominasi kegiatan ekonomi di sektor real seperti perdagangan, pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Mereka menjadi penopang ekonomi keluarga, desa, dan daerah, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Yang ketiga, kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap total produk domestik bruto nasional. Ini menunjukkan bahwa meskipun berskala kecil, jika dikumpulkan secara nasional, kekuatan UMKM sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia, terutama karena karakteristiknya yang tersebar dan berbasis masyarakat. Yang pertama, UMKM tersebar luas hingga ke desa-desa. UMKM tidak hanya berkembang di kota besar, tetapi juga menjamur di pelosok desa. Kehadiran mereka membeli peluang ekonomi di wilayah terpencil yang belum tersentuh industri besar. Yang kedua, menurunkan ketimpangan kota-desa. Dengan memberikan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi daerah, UMKM membantu mengurangi arus urbanisasi dan kesenjangan antar kota dan desa. Ini mempercepat pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat miskin dan rentan. UMKM sering dikelola oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan sedikit modal, mereka bisa memulai usaha, menghasilkan pendapatan sendiri, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Inilah yang menjadikan UMKM sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan sebelumnya adalah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 116 juta tenaga kerja atau sekitar 96,9% dari total lapangan kerja nasional. Selain itu, UMKM terbukti tangguh dalam menghadapi krisis seperti saat pandemi COVID-19. Meskipun banyak usaha besar kolaps, namun UMKM tetap bertahan secara fleksibel dan keterikatan langsung dengan komunitas lokal. Namun, agar semakin kompetitif di era globalisasi, UMKM membutuhkan dukungan berkelanjutan mulai dari akses pembiayaan, pelatihan teknologi, hingga perlindungan dari gempuran produk impor. Adapun beberapa saran untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Yang pertama, tingkat literasi dan pelatihan. Pelatihan rutin bagi pelaku UMKM penting untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan inovasi produk. Yang kedua, permudah akses pembiayaan. Pemerintah dan perbankan perlu memberikan kemudahan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah dan proses yang tidak rumit. Yang ketiga, dorongan digitalisasi dan kemitraan. UMKM perlu didorong memanfaatkan teknologi digital serta menjalin kemitraan dengan perusahaan besar agar bisa berkembang lebih cepat dan berdaya saing tinggi. Demikian pembahasan saya mengenai peran UMKM dalam perekonomian nasional. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.